pemirsa, tantangan konektivitas di era pandemi kian menjadi perbincangan hangat. Bersama saya, Valentina Sherin Kurniawan, inilah Smart News TV selengkapnya. Sejak penyebaran virus COVID-19 pada awal 2020 di Indonesia, menyebabkan perubahan pada berbagai aspek penting di Indonesia. Salah satunya sistem pendidikan yang diselenggarakan secara online sejak 2 tahun silam. Sistem pendidikan online yang telah dilaksanakan selama 2 tahun belakangan ini membawa banyak perkembangan, terutama dalam kemajuan teknologi. Perkembangan suatu aspek negara tentunya tidak luput dari berbagai tantangan baru di dalamnya. Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa konektivitas masih menjadi tantangan utama diterapkannya sistem pendidikan berbasis online di Indonesia. Dalam wawancara yang dilakukan Kominfo dengan Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo, Mariam F. Brata, saat webinar Gelar Saka Milenial 2020, beliau menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo akan membantu proses pembelajaran dari rumah demi menciptakan pemanfaatan ruang digital dengan cerdas dan produktif melalui beberapa inisiatif yang dilakukan dengan menyediakan infrastruktur TIK hingga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan telekomunikasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan survei kepada pelajar untuk memperbaiki sistem pendidikan online di Indonesia. Banyak dari hasil survei yang mengarah pada ketidakpuasan pelajar terhadap koneksi saat melakukan pembelajaran. Untuk mengetahui kendala sistem pembelajaran online di Indonesia yang dihadapi langsung oleh mahasiswa, kami mengundang mahasiswa aktif Natasha Susanto sebagai narasumber kami hari ini. Saat ini sudah ada bersama narasumber kami Natasha Susanto yang merupakan mahasiswa aktif semester 2 di salah satu universitas swasta di Indonesia. Selamat siang Kak Natasha, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga dan kabar saya baik. Nah, baik Kak Natasha, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Kak Natasha. Yang pertama mengenai pembelajaran online yang telah diterapkan selama 2 tahun ini di Indonesia. Bisa jelaskan sedikit pengalaman Anda selama berkuliah online? Apakah Anda memiliki kendala atau kesulitan tersendiri? Iya baik, pembelajaran online ini sudah saya rasakan saat saya masih duduk di bangku kelas SMA kelas 2, hingga saya sudah berkuliah lagi di Universitas Bina Nusantara selama 2 semester ini. Tentu banyak sekali pengalaman yang saya rasakan dalam pembelajaran online, baik suka maupun duka telah saya lewati. Adanya perubahan dari offline ke online ini mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal yang baru. Saat ini saya masih memilih kuliah online dengan menggunakan via Zoom dan website khusus yang disediakan oleh universitas saya. Tentu pengalaman saat saya berkuliah online ini seru, walaupun tidak seseru jika berkuliah secara offline dan bertemu dengan teman-teman secara langsung. Walaupun begitu, saya dan teman-teman tentu sering melakukan bonding bersama, sehingga kedekatan dan interaksi antara satu sama lain masih sangat dekat dan terjaga dengan baik. Kendala yang saya alami itu adalah saat saya memasuki perkuliahan. Tentu informasi yang saya terima ini sangat minim, tidak sebanyak jika saya berkuliah secara offline. Saya juga seringkali takut jika tidak memiliki teman di dunia perkuliahan ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena universitas saya memberikan sebuah grup project saat baru memasuki perkuliahan ini, baik saya dan teman saya dapat berteman dengan baik sehingga saat ini. Kendala yang lain yang saya alami itu adalah koneksi yang seringkali terputus. Benar sekali Kak Natasha, pasti masih ada rasa was-was ya terkait dengan pembelajaran offline saat ini. Lalu tantangan apa saja yang Anda alami selama Kak Natasha berkuliah di masa pandemi ini? Tentu karena saya sudah berkuliah selama 2 semester ini, tantangan pertama adalah materi perkuliahan yang terkadang sulit untuk dimengerti, karena hanya melalui via Zoom meeting saja. Berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Menurut saya, baik saya maupun mahasiswa lain pun akan merasa lebih mengerti dibandingkan melalui online ya. Terkadang saat materi disampaikan, saya juga merasa boring, sehingga hal terburuk yang pernah saya alami adalah saya tertidur di saat jam perkuliahan sedang berlangsung. Dikarenakan hanya melalui online, banyak orang berpikir bahwa dosen tidak akan mengetahui jika mahasiswa atau mahasiswinya tidak berada di tempat. Tantangan kedua adalah lingkup pertemanan. Tentu untuk memulai hubungan pertemanan itu diperlukan waktu, bukan? Jika dibilang pertemanan yang terjalin melalui online itu terbilang sulit, karena yang pertama kita belum mengetahui bagaimana sifat seseorang tersebut, bagaimana kepribadian yang dimilikinya, bagaimana pandangan mereka terhadap kita, apakah mereka menyukai kita, ataupun sebaliknya. Benar sekali pemirsa. Untuk pembelajaran daerah pandemi ini tentunya bukan hanya konektivitas yang menjadi tantangan dalam pembelajaran. Lalu bagaimana Anda beradaptasi dengan situasi pembelajaran secara online yang masih terbilang masih asing?
Pembelajaran secara online ini masih saya rasakan hingga saat ini ya. Tentu saya masih merasa kesulitan saat beradaptasi karena pembelajaran yang dilakukan secara online itu tidak dapat dengan mudah untuk dimengerti. Berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka itu, dengan itu sebelum memulai pembelajaran secara online, saya meluangkan waktu saya selama 30 menit untuk membaca materi untuk hari tersebut. Sehingga saat sesi Zoom meeting dimulai dan dosen mulai menyampaikan materi, saya tidak akan merasa kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Jika saya merasa bingung, maka saya dapat mengklik tombol raise hand yang ada di Zoom untuk bertanya kepada dosen. Setelah sesi Zoom meeting telah berakhir, maka saya seringkali mengulang kembali pembelajaran yang telah saya catat di sesi tersebut, sehingga saya dapat memahami pembelajaran dengan baik. Benar sekali Kak Natasha. Memang pembelajaran secara online ini sangat memberikan dampak yang sangat besar, sehingga adaptasi sangat diperlukan dalam melakukan pembelajaran secara daring. Lalu bagaimana Anda mengatasi kendala dan kesulitan yang Anda alami selama melakukan perkuliahan secara online? Karena saya sudah lama mengalami pembelajaran secara online, saya memilih WiFi dengan koneksi yang paling baik tentunya, dan yang paling jarang mengalami gangguan. Saya juga selalu membaca materi sebelum perkuliahan berlangsung, mencatat apa yang dijelaskan dosen, memahaminya, bertanya jika saya merasa bingung, mengulang kembali seperti membaca kembali apa yang dibahas saat kelas perkuliahan berlangsung. Saya dan teman-teman saya sering melakukan bonding bersama, untuk tetap menjaga kedekatan dan interaksi agar di saat sudah memasuki perkuliahan offline, kami dapat bersama-sama melakukan interaksi yang baik dan berjuang bersama di dunia perkuliahan tentunya. Wah, sepertinya Kak Natasha ini sudah sangat beradaptasi dengan pendidikan di era pandemi ya. Tentunya sangat penting dalam menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran online seperti konektivitas dan beberapa hal lainnya. Lalu dari berbagai survei yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan, banyak dari pelajar yang masih merasakan hambatan dalam hal konektivitas. Bagaimana tanggapan Anda selaku mahasiswa mengenai masalah tersebut? Ya, saya juga seringkali mengalami hambatan ya dalam konektivitas yang seringkali tidak stabil atau yang paling buruk itu terputus karena jaringan dan saya sangat merasa khawatir dengan masalah ini tentunya. Karena permasalahan ini sangat sering dialami oleh mahasiswa pada umumnya. Sehingga membuat saya atau mahasiswa lain pun merasa kesulitan karena pada saat dosen menerangkan pembelajaran dan konektivitas yang kurang memadai, maka saya tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang sedang dijelaskan oleh dosen. Akibatnya suaranya putus-putus ataupun tidak ada suara sama sekali. Ya, benar sekali. Memang saat ini konektivitas menjadi masalah dan hambatan dalam melakukan pembelajaran secara online ya, Kak Natasha. Lalu apakah Anda setuju mengenai pendapat kementerian dan pelajar di Indonesia bahwa konektivitas merupakan tantangan utama diselenggarakannya pembelajaran secara online? Ya, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Karena jaringan di setiap wilayah kan tentu berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk melakukan pembelajaran secara online yang membutuhkan gadget yang baik, yang juga dilengkapi koneksi yang baik. Dengan itu, mahasiswa diperlukan sarana internet yang baik seperti WiFi yang memadai. Tetapi terkadang adanya WiFi saja tidak cukup untuk memenuhi pembelajaran online ini, karena WiFi juga masih sering mengalami koneksi yang tidak stabil atau bahkan mengalami gangguan koneksi. Sehingga konektivitas ini dapat dikatakan menjadi sebuah kekhawatiran dan tantangan yang dimiliki mahasiswa maupun mahasiswi pada umumnya. Benar sekali, Kak Natasha, karena banyak dari mahasiswa-mahasiswi dan pelajar yang mengeluh akan hal konektivitas. Lalu belum lama ini dikabarkan bahwa pembelajaran tatap muka akan segera kembali dilaksanakan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Tentu mendengar hal tersebut saya sangat amat senang sekali ya, karena dapat mengerti pembelajaran lebih baik lagi tentunya. Dapat berinteraksi dan bertemu dengan teman-teman, terus, melihat suasana yang baru juga kan. Tetapi dalam pembelajaran tatap muka ini menurut saya harus masih tetap dijaga sekali protokol kesehatannya. Walaupun saat ini sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker, tetapi untuk menjaga pembelajaran agar berjalan secara kondusif, alangkah baiknya masih melakukan protokol kesehatan yang ketat. Swab massal juga perlu dilakukan untuk melihat apakah pembelajaran yang sudah dilakukan secara tatap muka ini efektif dan tidak akan menambah kasus COVID-19 sih. Benar sekali untuk
Untuk pembelajaran yang akan dilakukan secara offline mendatang, akan lebih baik jika tetap memperketat aturan COVID-19 dengan guna untuk menjaga agar kasus COVID-19 tidak mengalami lonjakan seperti tahun lalu. Lalu ini pertanyaan terakhir untuk Kak Natasha, bagaimana kritik dan saran Anda mengenai sistem pembelajaran online yang telah diterapkan selama 2 tahun ini di Indonesia? Kritik saya terhadap sistem pembelajaran online yang telah diterapkan di Indonesia selama 2 tahun ini, tentunya kritik pertama saya ya, tentang jaringan atau konektivitas. Karena tentu masalah konektivitas ini banyak banget terjadi, bukan hanya di daerah tertentu, namun juga pada kota-kota besar. Dan untuk guru dan dosen sepertinya kurang kreatif dalam variasi pembelajaran secara online. Sehingga baik mahasiswa, mahasiswi, dan pelajar seringkali merasa bosan saat kelas sedang berlangsung ya. Saran saya terhadap sistem pembelajaran online yang telah diterapkan di Indonesia selama 2 tahun ini adalah lebih memprioritaskan komunikasi ya, antar pelajar dan guru atau dosen. Sehingga jika perkuliahan atau pembelajaran diadakan secara offline, maka adaptasi yang dilakukan tidak akan terlalu berat seperti sebelumnya. Karena komunikasi menurut saya adalah hal yang sangat penting di era pandemi ini. Wah, kritik dan saran yang sangat membangun bagi pemerintah dan mahasiswa-mahasiswi. Baik, Kak Natasha, terima kasih atas jawaban dan waktunya, serta telah menyempatkan hadir bersama kami pada siang hari ini di Smart News TV. Tentunya COVID-19 ini membawa berbagai dampak positif dan negatif di Indonesia. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kestabilan di era pendidikan selama pandemi berlangsung. Kepada pemirsa setia Smart News TV, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Smart News TV hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan tangan, memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Saya Valentina Sharing Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Smart News TV selanjutnya.